Heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas scatterplot dengan SPSS. Konsep dasar. Uji heterokedastisitas merupakan bagian dari uji asumsi klasik dalam model regresi, di mana salah satu persyaratan yang harus terpenuhi dalam model regresi yang baik adalah tidak terjadi gejala heterokedastisitas. 2. Sementara itu, terjadinya gejala atau masalah heterokedastisitas akan berakibat pada sebuah keraguan atau ketidakakuratan pada suatu hasil analisis regresi yang dilakukan. Lanjut, Pak. Tujuan uji heterokedastisitas ditujukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ya, terima kasih Pak Arepa. Ya, jadi ini ada cara lain, tapi kita tidak usah ini satu aja, ya. Jadi kita ini tidak sulit Bapak Ibu. Dengan adanya SPSS itu, kalau Bapak Ibu buat penelitian, kalau Bapak Ibu sudah paham langkah-langkahnya dan mengikuti cara-cara yang saya sudah singkat ini, Bapak Ibu itu kalau dikasih tugas pasti, waduh, ternyata nggak sulit ya. Nggak sulit, yang dia pakai penguji kan dengan teori kita kan sama. Bahkan dia kan nggak mungkin mengadakan teori-teori yang mengada-ngada. Karena kita dasar kita juga ada, ya kan? Dasar kita ya ini SPSS ini kan adalah sudah dipakai secara internasional. Masa dia mau melawan arus gitu, mencari-cari kesalahan? Tidaklah. Justru kalau dosen itu kalau secara regression linear, masukin seperti tadi Y, X1, X2, X3, pilih plot, tinggal masukin aja S-resid ke Y, Z-pred ke X, pilih continue, pilih OK. Nah, seperti apa? Nanti kira-kira seperti ini nih. Kita buka regression, analyze, regression. Pelan-pelan nih, Pak. Nah, analyze, regression. Nah, kepuasan karyawan masukin ke dependent karena itu adalah variabel bebas. Beban kerja, lingkungan kerja dan promosi kerja masukkan ke independent, itu adalah variabel terikat. Oke ya. Nah, saya terangkan dari sini. Nah, ini S-resid ini yang ini nih. S-resid nih. Z-pred ini, Z-pred, S-resid itu artinya S residual. Kemudian Z-pred, Z residual. Ini dia, Z-pred. Jadi Z-pred masukkan ke X, S-resid masukkan ke Y. Nah, kita praktek. Perhatikan. Analyze. Pelan-pelan ya, linear. Sama kan? Kepuasan di dependent, independennya variabel terikat X1 beban kerja, lingkungan kerja. Nah, baru dikatakan apa? Tadi plot kan? Nah, ini dia plot. Tadi dikatakan apa? S-resid kepada variabel Y. Nah, saya pindahkan nih. S-resid nih, S-resid ke Y. Z prediksi ke X. Ya udah. Kemudian centang continue OK. Continue. Nah, ini Bapak Ibu hasilnya. Hasilnya cuma titik-titik. Apa ini Pak? Bacanya. Iya. Ciri-ciri tidak terjadi gejala heterokedastisitas jika titik-titiknya menyebar di atas dan di bawah angka 0. Perhatikan yang tadi. Nih. Tarik garis. Hayal ya, garis hayal ya. Iya, Pak. Nih tarik sini. Sekarang saya tanya, titik-titiknya menyebar di atas atau di bawah? Di atas. Atas dan di bawah kan? Atas dan bawah. Atas dan Dua-duanya. bawah. Sama ini. Bawah Pak, lebih banyak. Titik menyebar. Terbanyak di atas. Dan di bawah. Iya, tadi nih menyebar di atas dan di bawah Di sekitar. bawah hampir sekitar angka 0. Berarti tidak terjadi gejala dong. Ya betul Pak, betul. Iya. Titik-titik tidak hanya mengumpul di atas dan di bawah saja. Enggak tuh. Titiknya normal kok nih. Tarik angka 0. Di sini ada, di sini ada. Jadi nanti kalau ditanyain di ujian jangan aneh-aneh Bapak Ibu ya. Ini apa artinya?
Ya begitulah Pak. Titik. Itu Bapak Ibu nggak perlu menghitung. Menyebar aja Pak ya. Karena SPSS itu bekerjanya dan kita menafsirkan. Jadi kalau misalnya gini, ini apa arti titik-titik ini? Bisa jelaskan saya. Begini Pak. Kategori normal masih Pak ya. Elastisitas dikatakan di sana apabila satu titik-titik itu menyebar di atas dan di bawah di sekitar angka 0, maka tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Kemudian dia titik-titiknya tidak mengumpul di atas dan di bawah saja. Kemudian titik-titik itu tidak membuat gelombang, pola-pola gelombang, melebar, menyempit. Kemudian titik-titik itu tidak berpola. Nah sekarang Pak, hasil penelitian saya mengatakan bahwa titik-titik dalam variabel itu dia menyebar dengan rata, tidak membuat pola. Ada nggak gelombang-gelombang di sini? Gini-gini. Ada Pak. Ada. Berarti dengan demikian Pak, berdasarkan penjelasan daripada SPSS itu, saya berani mengatakan bahwa di dalam penelitian saya ini itu bebas dari gejala heterokedastisitas. Kamu yakin katanya? Yakin banget Pak. Dari mana? Ya dari dasar hukumnya tadi gitu. Udah selesai. Ya kan? Jadi jangan hanya titik-titiknya aja, ini harus dihafal. Halo. Pak. Sidang. Oh, Jadi ini iya, kan gambar nih Pak. Iya, iya betul. Baru Pak. menurut teori heterokedastisitas, satu, dikatakan tidak mempunyai autokorelasi. Ini pakai aja yang punya saya ini Pak Tobing nih. Nih yang saya bikin tadi Pak. Nih. Mana tadi? Nih yang saya bikin ini kan nanti saya share nih ke Bapak Ibu kan. Nih Pak Tobing nih Pak. Nah, tidak terjadi Pak. gejala heterokedastisitas bila satu, tidak menyebar di atas angka. Nah, Bapak peneliti, Bapak penguji, mohon diperhatikan Pak. Nah, misalnya gitu kan. Bapak penguji yang terhormat, tolong diperhatikan ini angka 0. Saya tarik garis hayal misalnya. Tolong diperhatikan ini titik-titik pada di sini, di scatter ini tidak bertumpuk kepada. Jadi ada yang di atas, di bawah. Jadi menurut standar SPSS yang sudah diakui secara internasional, dapat saya simpulkan bahwa penelitian saya ini, variabel saya ini tidak mengalami gangguan heterokedastisitas. Begitu Pak Tobing ya. Jadi kalau Bapak menampilkan diagram di bawahnya, itu mantep lagi Pak, lebih bagus lagi. Jadi orang tuh paham. Ya cuman nanti kalau udah begitu dia bingung, ini mau nanya apa lagi? Dia udah lengkap gitu kan. Ya paling dia akan nanya ini sampelnya gimana gini. Sesudah itu ya biasanya peneliti begitu, dia udah lama-lama udah biasanya kalau kita udah paham yang kita teliti, teorinya bagus, statistik kita bagus, SPSS kita jago, ya udah antara ilmu kita, tata krama kita, dan ya kita pede ya, percaya diri dibangun setelah kita paham. Kalau kita udah paham, kita ngerti, ditanya siap. Wah, ini Pak, yang saya sebagai peneliti di sini, saya menggunakan SPSS. SPSS sudah dipakai secara internasional. Nah, di dalam teori SPSS itu dikatakan bahwa heterokedastisitas kan digunakan untuk melihat tidak ada pengganggu daripada regresi. Nah, salah satunya heterokedastisitas. Nah, heterokedastisitas ini kan lebih kepada alur plot, Pak, gambar. Nah, di dalam teorinya dikatakan bahwa kalau titik-titik pada plot itu menyebar di atas dan di bawah, sekitar angka 0, maka tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Nah, coba Pak, dilihat penelitian saya. Nah, lihat Pak. Saya tarik garis di atas 0, garis hayal. Nah, titik-titiknya menyebar ada di 0, di atas 0. Jadi saya sebagai peneliti menyimpulkan bahwa penelitian saya ini bebas dari gejala heterokedastisitas. Udah Pak, begitu cara menjawabnya.